ketemu saya lagi di Arkais dengan narasumber kita, Dwi Cahyono. Ya, ini adalah kita berbicara dalam konteks program Arkais ini, kita berbicara tentang hal-hal ilmu pengetahuan kuno. Episode yang lalu kita berbicara tentang Bima. Iya, Ya. Bima. Bima dengan segala artefak simbolnya dan macam-macam. Nah, sampai pada ujung pembicaraan kita kemarin, ada satu hal yang perlu kita bicarakan sekarang. Iya. Kenapa sosok Bima ini dalam konteks pencitraannya itu kuat banget ya di masyarakat kita? Ya. Baik. Pertama, Bima memiliki perjalanan kehadiran yang panjang dalam sejarah Nusantara, paling tidak Jawa dan Bali. Ya. Jika kita merunut informasi tekstual, paling tidak Bima sudah hadir dalam prasasti Wilasrama, yaitu prasasti yang dikeluarkan atas perintah atau ditulis atas perintah dari Raja Balitung, berarti akhir abad ke-10, akhir abad ke-9, awal abad ke-10 Masehi. Dan terus berlangsung sampai memasuki masa-masa berikutnya. Ya. Memang kalau kita lihat puncak popularitas Bima pada masa Hindu-Buddha terlihat hadir kuat pada masa Majapahit akhir. Ya, pada mulai Majapahit pertengahan sudah mulai up, dan pada masa Majapahit akhir malah lebih kuat lagi. Dan uniknya justru Bima hadir kuat tidak di dalam lingkungan dalam keraton atau watak ijro, Ya. tapi justru di luar lingkungan keraton, Di masyarakat umum ya, justru di kalangan bawah. rakyat. Rakyat. Ya. Jadi luar keraton, bukan dalam keraton. Nah, pasca masa Hindu-Buddha, ternyata Bima yang sebenarnya terkait ya, dengan religi, khususnya adalah Hindu, sekte Siwa, ternyata memiliki keberlanjutan sampai ke masa-masa berikutnya, yang notabene mainstream budayanya adalah mainstream budaya yang bukan lagi Hindu-Buddha, tetapi Islam. Bahkan Bima masih hadir kuat sampai sekarang. Nah, dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa kehadiran Bima itu lintas masa, pertama ya. Kemudian Bima juga menguat dalam lintas lapis sosial ya. Di lingkungan keraton juga kita kenal karena ada lakon-lakon Bima yang juga disebut di dalam prasasti, misalnya prasasti Balitung. Tetapi di kalangan kerakyatan justru sangat kuat ya. Malah satu hal yang menarik terbukti bahwa Bima itu punya citra yang kuat di kalangan masyarakat pinggiran, masyarakat petani pinggiran. Pada tahun 1930-an, Y.L. Moons mengumpulkan lakon-lakon, yaitu lakon dalam seni pertunjukan wayang kulit, dan lakon-lakon ini oleh Moons dikumpulkan dari dua daerah, yaitu daerah Nganjuk dan daerah Gunung Kidul. Nah, lakon-lakon yang dikumpulkan oleh Moons itu adalah lakon-lakon yang ditokoi oleh Bima. Jadi dengan demikian sehingga pencitraannya menjadi sangat kuat itu sangat ya. Kuat. Karena jadi narasinya dibangun oleh masyarakat atau rakyat sendiri. Betul. Ya. Jadi akhirnya muncul varian-varian, ya, varian-varian kisah Bima yang justru dikembangkan oleh apa yang oleh Moons itu disebut dengan dalang-dalang desa. Dalang-dalang desa, bukan dalang keraton. Nah, justru di kalangan dalang-dalang desa, dan tema-tema ceritanya itu sebagian besar mengarah ke tema-tema agraris. Nah, oleh karena itu boleh dikatakan bahwa Bima itu memang kuat di lingkungan kerakyatan dan lebih khusus lagi di lingkungan
Masyarakat agraris, agraris. ya, masyarakat agraris. Ya. Oke. Begitu kuatnya Bima di masyarakat, citra kuatnya Bima di masyarakat, Bima yang di awalnya itu hadir sebagai tokoh cerita kan, Ya, tokoh cerita dalam Mahabharata, yaitu salah satu di antara 5 keluarga Pandawa. Tapi yang menarik perhatian kita pada masa Majapahit keemasan dan lebih kuat lagi pada masa Majapahit akhir, Bima tidak hanya dilihat sebagai seorang pahlawan, ya, manusia yang herois, tetapi Bima diperdewa. Artinya ada kultus, ada pemujaan terhadap Bima, atau kita bisa mengistilahi dengan Bima Puja. Oleh karena itu kita mendapati sejumlah arca Bima, ya, seperti yang terlihat pada hasil penelitian yang dilakukan oleh W.F. Sutherland. Jadi pada tahun 1956 W.F. Sutherland melansir tulisan tentang arca-arca Bima yang oleh Sutherland diberi judul tulisannya itu disebut dengan Bima Cult, kultus terhadap Bima. Kultus terhadap Bima pada masa Jawa Kuno. Nah, ini menarik karena ternyata di antara para tokoh penting di Mahabharata, Bima lah yang kemudian hadir pada masyarakat Jawa, tidak hanya sebagai seorang manusia yang herois, tetapi justru diperdewa, dan kita bisa menyebut ini merupakan dewa lokal. Ya. Dalam Dewa tanda lokal. kutip dia dipuja juga ya. Dipuja. Ya? Oleh karena itu cukup alasan untuk menyebutnya sebagai Bima Puja, dari pemujaan kepada Bima. Nah, sebenarnya cukup beralasan mengapa Bima, ya, yang kemudian diperdewa. Bima diperdewa itu diidentikan dengan Siwa. Oleh karena dalam Brahmanda Purana, ya, dalam kitab Brahmanda Purana disebutkan paling tidak ada 8 nama dari Dewa Siwa, ya, 8 nama dari Dewa Siwa. Nah, di antara 8 nama dari Dewa Siwa itu adalah nama Bima. Jadi Bima itu adalah salah satu nama dari Dewa Siwa. Oleh karena itu kultus terhadap Bima itu sebenarnya memang tidak bisa kita lepaskan dari pemujaan terhadap Dewa Siwa, gitu ya. Ya, Siwa Puja ya khusus di dalam agama Hindu, khususnya agama Hindu sekte Siwa. Gitu. Oke. Nah, kalau tadi disebutkan banyak dikumpulkan ya cerita ini. Nah, persebarannya di mana? Karena kata kumpul ini kan berarti banyak nih. Ya, betul. Ya kan? Ya, nah, persebarannya di mana aja itu? Ya, baik. Jadi kita bicara dulu di susastra ya. Terutama susastra lakon. Yaitu sastra yang digunakan secara khusus untuk pementasan wayang kulit. Nah, Muns itu mengumpulkannya memang di 2 tempat, yaitu di Nganjuk dan di Gunung Kidul. Tetapi cerita Bima bukan hanya ada di Nganjuk, tapi juga Nganjuk dan sekitarnya, paling tidak Kediri Raya. Begitu juga di Gunung Kidul, sebaran lakon Bima itu meluas dari Gunung Kidul sampai ke daerah Banyumasan. Oleh karena itu kisah-kisah Bima di daerah Banyumasan, di kawasan Banyumasan cukup kuat. Misalnya cerita apa yang disebut dengan Bimo Luku, ya. Bimo membuat kali Serayu. Nah, kita tahu bahwa kali Serayu itu tuknya, mata airnya ada di Dieng, ya. Dan tuk atau mata air kali Serayu di Dieng itu disebut dengan tuk Bimo Lukar. Jadi Bima yang telanjang, Bima yang melepaskan busananya. Nah, air sungai itu dari dalam ini yang menarik ya. Ada kisah tentang penciptaan, ya, penciptaan unsur fisis alamiah yang berupa kali Serayu yang dimunculkan dalam sebuah kisah tersendiri, yaitu varian kisah tentang Bima yang disebut dengan Bima Lepen Serayu atau Bima membuat kali Serayu, atau juga disebut dengan sebutan yang spesifik, yaitu Bimo Luku, ya, Bimo Luku atau Bimo Luku. Nah, mengapa kisah ini dinamai atau disebut dengan
Bimo Luku. Nah, dalam cerita Bimo Luku dikatakan bahwa Kali Serayu itu dibuat dengan membuat festival, membuat perlombaan. Jadi pihak Kurawa dan pihak Pandawa ini berlomba untuk dapat membuat sungai besar. Ya, yang kita tahu bahwa di Jawa Tengah Kali Serayu itu kan termasuk kali yang tidak hanya besar tetapi juga panjang. Ya. Nah, perlombaan atau festival pembuatan Kali Serayu itu ternyata dimenangkan oleh pihak Pandawa. Yang dalam hal ini pembuatnya itu adalah Bima dengan menggunakan bajak. Ya, yang dalam bahasa jadi Jawa, Bima membajak nih. Ya, membajaknya pakai ini. kayak Ini bagaimana bajak sapi atau bajak gimana? Nah, ini bagaimana bajak bisa digunakan untuk membuat sungai gitu ya. Nah, dalam cerita Bima Luku ini dikatakan bahwa bajak yang digunakan ini ternyata adalah palusnya kemaluan Bima. Ya. Jadi kemaluan Bima itu dijadikan sebagai pisau bajaknya. Pisau bajaknya. Nah, yang menarik perhatian kita untuk bisa membajak tanah dengan menggunakan kemaluan, menggunakan palus, maka mesti palus itu kencang. Ya. Kalau tidak kencang, lembek, maka tidak bisa membuat palung. Karena itu untuk menguatkan palusnya, maka bidadari yang tercantik, bidadari yang tercantik di antara sekian bidadari itu ada bidadari yang paling cantik. Bidadari paling cantik itu adalah Supraba. Jadi Supraba ditempatkan di kemaluannya agar kemaluannya itu ereksi kuat. Gitu. Yang digunakan untuk bikin Kali Serayu, bikin Sungai Serayu. Nah, ini surrealisme erotis. Ya baik. Nah, ternyata keberhasilan Bima untuk membuat Kali Serayu ini, Sungai Serayu ini juga membuat iri dari pihak Kurawa. Nah, yang tampil dalam hal ini untuk menjadi pesaing Bima itu adalah Sangkuni, gitu ya. Yang kita tahu bahwa Sangkuni itu tidak sekekar Bima ya, dan sudah agak tua, gitu ya. Nah, Sangkuni juga tidak mau kalah, juga membuat sungai di daerah Banyumasan. Tetapi apa yang terjadi? Sungai yang dibuat Sangkuni di Banyumasan itu, di daerah Banyumas itu adalah sungai kecil dan berkelok-kelok. Mengapa? Karena palusnya lembek. Ini beda dengan Bima, sehingga sungainya besar, relatif lempeng gitu ya. Karena palus Bima itu adalah palus yang kuat, apalagi dipicu dengan menghadirkan widadari Supraba itu. Nah, ini semua kisah pembuatan Kali Serayu itu tidak bisa dipisahkan dari kepentingan warga, terutama warga petani, untuk mendapatkan irigasi dari Sungai Serayu. Nah, inilah yang seperti saya katakan tadi bahwa di lingkungan petani, Bima itu memang sangat kuat, sehingga ada satu lakon khusus yang disebut dengan lakon Pendowo Tani atau lampahan Bima Madamel, yaitu ketika keluarga Pandawa itu membuka area hutan di area yang namanya Swelagiri gitu ya, untuk bertanam untuk bertanam. Nah, inilah yang kemudian muncul kisah yang disebut dengan kisah Bimo Tani atau lakon lampahan Bimo Madamel. Ini yang mengisahkan tentang bagaimana keluarga Pandawa itu berbudidaya tanaman gitu ya, berbudidaya tanaman. Oleh karena itu pada upacara-upacara bersih desa di lingkungan petani, khususnya di daerah Jawa Tengah ya, daerah Sukoharjo, Gunung Kidul dan sebagainya, ketika upacara bersih desa, salah satu lakon yang dipentaskan oleh dalang dalam pertunjukan wayang kulit pada hajatan bersih desa itu ada antara lain adalah Pendowo Tani atau Bimo lampahan Bimo Madamel, Bima membuat Kali Serayu, Bimo Luku, dan satu lagi sebenarnya ada kisah yang disebut-sebut terkait dengan pertanian, yaitu Bimo Tulak yang pada kesempatan pertama kemarin sudah kita bicarakan, yaitu upaya Bima untuk memberantas hama wereng gitu ya. Yang di dalam kisah itu
sebutan hamanya tidak wereng tapi Ya. iying-iying. Oh, Ya, oke. jadi iying-iying itu adalah hama sejenis wereng yang sebenarnya ini diciptakan oleh seorang kala yang namanya Kala Gumarang. Nah, Ya. Kala Gumarang ini adalah raja di antara para kala, para musuh para dewa yang tinggal di Nganjuk. Jadi Kala Gumarang itu tinggal di Nganjuk. Enggak Jadi, di India lagi ya. nah, ini enggak. Jadi konteksnya memang ini konteks Nusantara ya. Nusantara. Konteksnya konteks Ini Nusantara. kalau saya coba lokal jenius ya. Ini Iya. sebenarnya kan ini persoalan lokal jenius. Betul, ya. betul. Bisa Ya. mentransformasi narasi Ya. Mahabharata yang memang dari India Iya, bisa benar-benar menjadi narasi cerita lokal. Nah, Betul. ini apa ini? betul. Ya, jadi memang itu kuat seperti yang saya katakan tadi, Hmm. memang kisah-kisah Bima itu kuat hadir itu pada masa Majapahit dan lebih khusus lagi pada masa Majapahit akhir. Oke. Jadi di era ini kalau kita bicara tentang proses budaya ya, fenomena budaya, terjadi apa yang disebut dengan Javanisasi proses penjawaan ya. Oke. Proses penjawaan, Javanisasi ya, 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 penjawaan. ya. Nah, Bima itu sebenarnya merupakan tokoh yang mulanya hadir dalam susastra India, Ya. Mahabharata ya. Tetapi dengan Javanisasi proses ini atau proses penjawaan ini, maka Bima tidak lagi menjadi tokoh asing. Ya. Bima dipribumikan, Iya. ya. Dibumikan, Bima dijawakan, ya, dijawakan. Nah, dipribumikan dalam arti Oke. dibumikan di Iya. bumi Jawa, Hmm. sehingga Bima terkait dengan Kali Serayu, ya, terkait dengan Nganjuk misalnya, Ya. karena Bima memberantas hama Hamanya, iying-iying, hama iying-iying tadi ya. apa itu wereng Dan eh, penguasa di- Nganjuk. wereng Nganjuk. Ya kan? Mengapa Nganjuk? Ah. Mengapa Nganjuk? Ini Ah. bukan tanpa alasan. Oke. Karena Nganjuk itu pada beberapa dekade yang lalu dikenal sebagai lumbung padinya Jawa Timur. Jawa Timur. Nah ini, Oh. jadi memang sentra padi ya, Ya. sehingga dan yang menarik perhatian kita dalam cerita Bima Tula, padi yang ditanam di Nganjuk itu adalah padi ketan gondel, ya. Oh. Jadi padi ketan. Padi ketan ya. Jadi jenis namanya. Ya. jenis padi ketan dan ini menarik perhatian kita kalau kita hubungkan dengan prasasti Hanjuk Ladang ya yang yang ditulis pada masa pemerintahan Sendok di mana dalam prasasti Hanjuk Ladang itu disebut tentang beberapa jenis sawah ya, salah satu di antaranya adalah sawah yang disebut dengan kaketikan. Nah, kata ketik ini kemungkinan berhubungan dengan apa yang sekarang, Ya, terutama di daerah menjadi Blitar, disebut ketan, dengan ya. kletik, Kletik. wajik kletik yang Oke. dibuat dari bahan Ketan. padi ketan. Nah, oleh Ketan. karena itu salah satu padi yang dibudidayakan di Nganjuk itu adalah padi yang disebut dengan ketan gondel, ya, ketan gondel yang itu juga rentan terhadap hama padi ketan, yaitu Oke. iying-iying atau sejenis wereng. Wereng Nah, itu oleh karena tadi itu ya. kisah sebenarnya kisah tentang Bima Tula misalnya ini sebenarnya adalah kisah lokal, Ya. ya, kisah yang memang berbasis di Fenomenanya lokal, ini ya. lokal, jadi Fenomenanya ini lokal. merupakan fenomena Oke. lokal, jadi lokal kenten ya, Ya, lokal ya. kenten, ada lokal kenten Banyumasan, Bima Kali Serayu misalnya, ada lokal Nganjuk, Bima Tula dan seterusnya. Oke. Nah, kalau melihat sebaran tadi, itu kan mulai dari susastra, Ya. arca, sampai prasasti. Baik, nah, Ya. di sumber data lain ya, Ya. jadi Bima tidak hanya hadir ya di dalam susastra, baik Ya. itu susastra tekstual, Oke. misalnya Mahabharata, tapi juga ada dalam susastra oral, susastra lisan ya, Susastra karena lisan, kisah-kisah ya. semacam ini juga ada Jadi dalam berkembang, cerita-cerita ya. lisan gitu ya, jadi dari tekstual kemudian mentransformasi menjadi oral gitu ya, tapi juga hadir juga pada susastra lakon ya, lakon untuk pertunjukan, Pertunjukan. susastra pertunjukan ya, Ya. susastra untuk kepentingan pelakonan Ya. pelakonan wayang kulit Wayang ya. kulit. Dan jumlahnya cukup banyak yang dikumpulkan oleh Muns itu. Sayang sekali naskah-naskah yang dikumpulkan Muns itu sekarang keberadaannya ada di negeri Belanda ya, Ya, di oke. Leiden University ya. Dan tapi beruntung bahwa naskah-naskah yang dikumpulkan oleh Mun itu sempat diterbitkan pada tahun 1980-an oleh Pesio di dalam literatur of Java itu ya. Nah, sehingga kita bisa melihat dari literatur of Java itu kisah-kisah apa tentang Bima itu yang Hadir pada di- tahun 30-an dikumpulkan. Jadi Ya. Muns itu mengumpulkan kisah-kisah ini pada tahun 30-an. Tetapi
penerbitannya di dalam bentuk literatur, dalam bentuk buku itu baru pada tahun 80-an oleh Pesho. Nah, ini yang memberikan petunjuk kepada kita bahwa Bima itu lakon Bima itu yang semula basisnya itu pada Mahabharata, kemudian mengalami pelokalan, ya, mengalami pelokalan dengan munculnya varian-varian kisah, dan varian-varian kisah itu justru hadir kuat itu di luar keraton, di lingkungan petani, gitu. Nah, ini dalam bidang susastra. Nah, ada upaya lain yang tadi juga saya sebut, yaitu melacak jejak Bima, tapi dari sumber data yang lain, yaitu dalam hal ini adalah sumber data Arca. Nah, yang boleh dikatakan berjasa untuk melakukan lacakan terhadap arca-arca Bima yang tersebar di berbagai daerah, khususnya di Jawa, itu adalah W.F. Sutherland pada tahun 1956, ya, yang kemudian ditulis dalam artikelnya yaitu Bima Cult, pada masa Jawa kuno. Nah, yang menarik perhatian kita kalau kita meniti jejak-jejak sebaran arca Bima yang ada di Nusantara, arca-arca Bima ini memang banyak hadir itu di luar keraton, bahkan tidak hanya di lingkungan persawahan, ya, di lingkungan persawahan, tetapi juga di lereng-lereng gunung, ya, bahkan gunung berapi. Oleh karena itu Bima tidak hanya memiliki fungsi yang terkait dengan kesuburan. Oleh karena itu pemujaan terhadap Bima itu tidak bisa kita lepaskan dari Bima fertility cult, kultus terhadap fertilitas, terhadap kesuburan. Nah, ini satu. Tapi Bima itu juga dipuja dalam kaitan dengan magi penolak, ya. Magi penolak bala, nolak bala. Termasuk bala yang ditolak itu adalah bala yang berkenaan dengan hama. Tapi bukan hanya itu, tapi juga bala yang berkaitan dengan peristiwa fisis alamiah, yaitu bencana, khususnya bencana gunung api. Oleh karena itu kita mendapati sejumlah arca Bima yang ditempatkan pada lereng-lereng gunung api. Misalnya arca Bima yang ditempatkan di situs Arcopodo di lereng atas dari Semeru. Ya. Kemudian kita mendapati juga arca Bima di Tiris, di dekat di dekat Candi Kedaton. Itu terutama ini untuk kepentingan magi penolak terhadap peristiwa vulkanik dari Gunung Argopuro. Nah, ada satu lagi yang bisa kita sebut juga dalam kaitan dengan Bima sebagai penolak bencana, terutama bencana vulkanik, itu adalah penemuan arca Bima di situs Gambar Wetan di Blitar. Karena arca Bima itu ditemukan di lereng Gunung Kamput atau Gunung Kelut, ya. Sekarang disebut Gunung Kelut, dulu disebut Gunung Kamput, dan berada pada tepian Sungai Lahar yang disebut dengan Kali Beladak di daerah Blitar. Ini merupakan kali lahar dari Gunung Kelut. Nah, ini semua menjadi petunjuk kepada kita bahwa Bima dipuja juga untuk mendapatkan keselamatan, yaitu terhindar dari bencana, termasuk bencana vulkanik. Inilah yang memperlihatkan kepada kita bahwa Bima mempunyai posisi yang penting, ya, di masyarakat, bukan hanya berkaitan dengan kepentingan agraris, tapi juga kepentingan-kepentingan yang lain, termasuk kepentingan untuk alam, ya, menyembah alam, gitu, ya, menyirnakan hama, kemudian menghindarkan dari bencana alam, terutama bencana vulkanik dan sebagainya. Oke, dari uraian tadi ini menarik, ya kan? Ternyata transformasi narasi Bima yang dikembangkan secara lokal ini itu tidak hanya berbicara tentang pesona fisik, tetapi juga justru mengarah kepada spiritualitas sebenarnya. Betul. Nah, ceritanya bisa berlanjut nggak ini? Kenapa kok dia bisa masuk sampai pada konteks pemujaan spiritualitas terhadap Bima? Jadi memang tidak dipungkiri, ya, bahwa salah satu pesona, ya, kalau kita bicara pesona Bima itu adalah keperkasaannya. Nah, itu tergambar jelas, tergambar kuat itu di fisiknya. Bima tampil kekar, juga tinggi besar. Oleh karena itu kalau kita lihat
keluarga Pandawa ya. Ya. Keluarga Pandawa itu kan para kesatria ya. Tentu ukuran tubuhnya itu ukuran-ukuran kesatria ya, Arya ya. Ya. Tapi di antara para kesatria itu yang paling Menonjol besar paling ya, besar ya. yang tinggi besar dan kekar itu adalah Hmm. Bima. Oleh karena itu di lingkungan keluarganya sendiri, di lingkungan Pandawa 5 itu Bima disebut-sebut sebagai penegak. Ya. Dia Bima lah yang menjadi penegak keluarga. Hmm. Tapi kemudian juga akhirnya menjadi penegak dari negara ya. Nah, jadi pilarnya negara itu ada di Bima, itu di fisiknya. Nah, bukan hanya kekar di badannya, bukan hanya kekar di badannya, tetapi juga kekekaran, keperkasaan itu digambarkan juga pada palusnya. Ya. Jadi kisah tentang Bimoluku ini Ya, jelas Bimoluku, menggambarkan ya. tentang bagaimana kekekaran palus Bima. Bahkan yang menarik perhatian kita, vitalitas Bima, ya terutama di palusnya itu sampai ya dalam satu kisah varian kisah tentang Bima, yaitu Bima Kacip. Yang dimaksud kacip itu adalah gunting kuno, Mas. Jadi dulu itu ada gunting kuno, jadi pemotong kacip itu Sebutan semacam gunting itu kacip ya? Kacip, Kacip, yang ya. biasanya Oke. berbentuk seperti kuda gitu ya. Ya. Jadi ujungnya itu berkepala kuda itu. Ini digunakan sebagai pemotong. Bahkan dulu kalau dukun calak, dukun sunat itu menggunakan kacip. Gitu. Oke. Nah, ada satu kisah yang menarik dalam kaitan dengan palus Bima itu adalah Bimo Kacip. Ya. Bimo Kacip itu mengisahkan tentang bagaimana palus Bima itu pada akhirnya tidak hanya tidak hanya digunakan untuk hal-hal yang yang bermanfaat ya, yang bernilai positif, tapi Ya. juga namanya manusia ya, Ya. itu kadang-kadang juga tergelincir juga untuk pemanfaatan yang kurang Negatif itu. positif ya, negatif gitu. Nah, Jadi jimat atau apa gitu ya? ya, Ah. dalam kisah ini malah bukan hanya begitu ya. Oke. Jadi keperkasaan Bima, termasuk keperkasaan palus Bima ini sampai-sampai menggoda Dewi Uma yang merupakan istri dari Dewa Siwa. Oke. Itu untuk ingin mencicipi keperkasaan palus Bima. Oh, gitu, Nah, gitu. nah, jadi justru yang menggoda itu adalah Uma dulu, Umanya gitu. Bukan duluan, Bima ya, yang bukan menggoda Bima. Bima yang menggoda Bima, Uma, tetapi Ah. Uma yang menggoda Bima. Karena ketika itu Bima sebenarnya sedang dalam posisi bertapa tidur di salah satu tempat yang disebut dengan Pucang Sewu. Itu Oke. bertapa tidur di Pucang Sewu. Nah, ketika bertapa tidur di Pucang Sewu inilah Bima digoda oleh Dewi Dewi Uma Uma. yang disebut digambarkan sebagai dewi yang cantik dan akhirnya betul-betul tergoda ya. Sehingga Bima dan Dewi Uma dalam kisah ini Ya. dalam kisah ini terjerumus pada sanggama, terjerumus pada hubungan perselingkuhan ya, Selingkuhan dengan Bima. dengan Bima. Nah, celakanya perselingkuhan Uma dengan Bima itu sempat diketahui oleh suami dari Dewi Uma, Ya, yaitu Siwa. Dewa Siwa atau kalau dalam kisah ini disebut dengan Badara Guru. Nah, karena Badara Guru mengetahui itu, maka Badara Guru marah dan Badara Guru menggunakan senjatanya, ya senjatanya itu berbentuk cis gitu ya, menggunakan senjatanya berbentuk cis ya, berbentuk cis yang kemudian digunakan cis ini untuk memotong palusnya Bima. Oke. Jadi, palus Bima itu dipotong oleh senjata cis milik Badara Guru itu, sehingga palusnya lepas, palusnya terpotong gitu. Dan palus yang terpotong itu kemudian menjadi jimat juga. Oke. Jadi palus yang benar menjadi jimat. Jimat juga. Nama jimatnya bernama Angking Gobel. Ya, senjata atau jimat Angking Gobel. Oke. Dan yang menarik perhatian kita, jimat Angking Gobel inilah yang nantinya juga bermanfaat. Ya, jadi akhirnya ada manfaatnya Ada juga manfaatnya ya. juga ya. Bermanfaat untuk yang pertama untuk pemberantasan hama. Ya, Oke. jadi salah satu perangkat yang digunakan untuk memberantas hama, khususnya hama padi yang disebut dengan padi ginjah klepon, itu adalah Angking Gobel yang Oke. sebenarnya potongan dari palus Bima. Palus Bima. Nah, perselingkuhan antara Bima dan Dewi Uma ini kemudian melahirkan anak. Jadi Dewi Uma sempat hamil dan kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Bima Dari.
Nah, Bimadari inilah yang nantinya ketika perang Baratayuda itu membantu ayahnya ketika terdesak dalam pertempuran di perang Baratayuda. Nah, jadi Palus Bima ini memang acap kali digambarkan sebagai sebagai citra maskulin dari Bima. Nah, oleh karena itu pada sejumlah arca Bima seringkali digambarkan Bima itu dengan palus yang tidak proporsional. Bahkan ada juga yang digambarkan palusnya itu sampai keluar dari cawatnya. Bima itu kan mengenakan cawat yang disebut dengan jelamprang atau kadang juga disebut dengan kotak poleng Bang Bintulu. Jadi seperti papan catur, tapi bukan hitam putih sebenarnya. Jadi putih dan merah, karena itu ada sebutan Bang Bintulu, ada bang yang merah. Nah, itu ya. Jadi sampai keluar dari bungkusan cawatnya, gitu ya. Bahkan ada juga Bima yang digambarkan telanjang. Nah, satu hal yang menarik, ternyata Bima tidak hanya digambarkan memiliki keunggulan, memiliki kelebihan pada fisiknya, tetapi juga digambarkan memiliki kelebihan pada rohaninya. Ada sejumlah kisah yang lebih menggambarkan spiritualitas dari Bima. Misalnya susastra yang berjudul Dewa Ruci atau Bima Suci. Dan itu tidak hanya hadir dalam bentuk karya sastra, tapi juga pada relief candi. Misalnya salah satu relief yang dipahatkan di Candi Sukuh itu adalah relief cerita yang bertemakan Bima Suci. Ada juga relief Bima Suci yang pernah diketemukan di pertapaan Kendali Sodo di Penanggungan. Sayang sekali relief Bima Suci yang di Kendali Sodo Penanggungan itu dicuri, ya. Jadi kita kehilangan jejak kecuali foto dokumennya. Nah, selain cerita Bima Suci di Candi Sukuh, juga tampil Bima Tatwa atau Bima Swarga, ya. Bima Swarga. Ya, ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Bima juga memiliki spiritualitas yang tinggi. Karena dalam cerita Bima Suci itu bagaimana atau Dewa Ruci itu bagaimana Bima itu melakukan apa yang disebut dengan inner traffic. Jadi perjalanan ke dalam diri untuk menemukan jati dirinya. Nah, jati diri itu digambarkan sebagai dewata yang kecil, gitu ya, yang dinamai dengan Dewa Ruci. Dan keberadaan Dewa Ruci itu berada di tempat yang sangat dalam. Karena itu digambarkan di telenging samudra, itu di dasar samudra. Dan Bima harus menyelam jauh sampai ke dasar samudra untuk menemukan Dewa Ruci yang dalam hal ini sebenarnya merupakan simbol dari jati dirinya. Nah, ini gambaran-gambaran inilah yang memberikan petunjuk kepada kita bahwa Bima masuk dalam konteks spiritualitas, sehingga cukup alasan kalau mengapa kemudian Bima itu oleh masyarakat Jawa khususnya pada masa Majapahit akhir itu kemudian tidak hanya diposisikan sebagai ksatria, sebagai pahlawan, tetapi Bima juga diperdewa, yang diperdewa, sehingga muncullah kultus terhadap Bima. Seperti saya katakan tadi, kultus terhadap Bima itu cukup punya alasan, ya, karena Bima seringkali dikaitkan dengan Siwa. Palus Bima cerita-ceritanya juga jadi ini ya, jadi cerita untuk meruat atau apa betul itu ya. Jadi posisi Bima, terutama spiritualitas Bima itu tidak hanya berhenti pada masa Majapahit akhir, bahkan itu terus berlanjut sampai dengan masa-masa berikutnya, bahkan pada masa sekarang. Nah, satu hal yang menarik perhatian kita ketika pada sajian khusus untuk sajian khusus wayang kulit yang disebut dengan pementasan wayang untuk kepentingan ruatan, yang menjadi peruatnya itu adalah Bima, gitu ya. Kisahnya memang kisah tentang, kalau di Jawa itu tentang Bathara Kala, kalau di Bali misalnya Sudamala. Tetapi yang menarik bahwa yang menjadi peruat itu adalah Bima. Oleh karena itu Bima mengapa peruat ya? Ini dikaitkan dengan dengan citra Bima sebagai penolak, ya. Karena ruat itu dimaksudkan adalah untuk melakukan pembersihan, ya. Yang dibersihkan adalah kondisi yang kotor, yang di dalam istilah Jawa diistilahi dengan suker, sukerto, ya. Nah, jadi untuk pembersih dari kondisi yang kotor, sukerta itu adalah Bima. Jadi Bima sekali lagi tidak hanya dihadirkan dalam bentuk manusia perkasa, tidak hanya dihadirkan sebagai pahlawan, tidak hanya dihadirkan sebagai penyelamat keluarga dan negara, tetapi juga menjadi tokoh yang disucikan sebagai semacam
dewa lokal Jawa. Oke. Nah, kalau kita beranjak ini terakhir nih, kenapa simbol dan narasi Bima ini begitu kuat ya, sampai sekarang? Ya. Nah, tinjauan secara tinjauan secara arkaisnya ini, apa yang bisa disampaikan ke masyarakat sebenarnya? Ya, baik. Jadi Bima itu akhirnya diposisikan sebagai teladan, ya. Jadi sebagai contoh model. Oke. Ya. Contoh model, banyak contoh model yang dihadirkan pada Bima. Misalnya bagaimana kelugasan Bima. Bima itu lugas. Bima itu tokoh yang lugu apa adanya, Oke. gitu ya. Oleh karena itu, mengapa kesetaraan itu juga dihadirkan pada Bima. Bima tidak menggunakan bahasa halus untuk dewa sekalipun gitu. Nggak hierarkis ya, Nah, dia ya. tidak hierarkis, Lebih jadi egaliter. setara, Ya. kesetaraan ini. Jadi ini yang di keluguan sekaligus kesetaraan. Tapi juga sebagai Mesias, penyelamat, ya, penyelamat. Oke. Bima adalah penyelamat, termasuk juga penyelamat bagi petani. Oke. Tapi juga pemberkah, pemberi berkah. Misalnya lewat irigasi dengan Ya. membuat sungai dan seterusnya. Nah, ini merupakan teladan-teladan yang mempesona masyarakat, sehingga Oke. Bima itu menurut saya itu menjadi contoh model, ya, contoh model, contoh teladan dari tokoh di masa lampau. Tetapi yang menarik bahwa Bima tidak hanya menjadi contoh model di zamannya, Ya. yaitu di masa Hindu Buddha ya. Ya. Tapi Bima mampu menembus lintas waktu, ya, menembus kurun waktu Sampai yang panjang zaman sampai sekarang, sekarang. sehingga Bima tetap menjadi tokoh teladan, Ya. gitu ya, tokoh teladan. Oleh karena itu di sejumlah tempat, ya, di sejumlah tempat Bima masih ada real ya, termasuk secara visual. Di sejumlah di Bali misalnya, kita mendapati sejumlah patung Bima, ya. Di beberapa tempat di Jawa juga kita masih menjumpai tokoh Bima, gitu ya. Bahkan secara historik Bima ini kalau kemudian dibandingkan dengan tokoh sejarah dalam sejarah Jawa, Bima itu acap dibandingkan dengan Gajah Mada, ya, sebagai sama tokoh yang perkasa, Oke. ya, yang Jadi menjadi- mirroring gitu ya? Ya, semacam kayak- mirroring. Nah, jadi oke. nampaknya pada masa Majapahit itu juga menjadi model gitu ya. Oke. Jadi keperkasaan dalam bentuk manusia yang hidup di zamannya itu Gajah Mada, tetapi tokoh mitologisnya bisa Bima gitu ya. Dan Oke. itu masih berlanjut sampai dengan sekarang. Sampai-sampai keperkasaannya, maskulinitas Bima itu menjadikan Bima itu menjadi simbol maskulinitas dalam bentuk obat kuat. Obat kuku Bima. Nah, ini yang menjadi petunjuk pada, dan itu orang langsung asosiatif Langsung gitu ya. asosiatif. Ya? Asosiatif. Oke. Jadi begitu menyebut kuku Bima asosiatif. Bahkan bukan hanya itu. Bagaimana posisi kuku itu dipegang Iya. pada jari-jarinya itu Iya. juga akhirnya Asosiatif juga ya? asosiatif Ah, oke. dihubungkan dengan koitus, Koitus. ya. Nah, ini Ya. jadi memang Bima mengapa koitus, karena Bima itu adalah simbol kesuburan. Ya, Nah, oke. koitus itu juga memiliki makna yang sama, yaitu Ya. memiliki makna kesuburan pula. Oleh karena Oke. itu inilah yang yang ingin saya sampaikan, Oke. ingin saya tegaskan bahwa Bima adalah sang teladan, Hmm. ya. Dan lebih khusus lagi Bima hadir kuat di lingkungan petani, sehingga tidak berlebihan kalau dikatakan Bima adalah sahabat petani. Oke. Pada masa lampau, pada masa Hindu Buddha, dan pada masa-masa berikutnya sampai dengan sekarang, Bima memiliki citra, Ya. ya, memiliki citra yang melekat di hati Hati masyarakat masyarakat Nusantara, Oke. khususnya masyarakat Jawa dan Bali. Oke. Oke. Begitu kira-kira dialog arkais kita mengupas siapa Bima dan citra Bima, sekaligus simbol-simbol yang termanifestasi ya Iya. di masyarakat, bahwa tokoh Bima tidak hanya dilihat secara maskulinitas, Iya, tapi secara tidak hanya secara fisik, fisik, tapi Tapi juga spiritualitas. spiritualitas. Sampai ketemu di arkais berikutnya. Diteng kakangku. Katut anakku. Dalange omong apa iku?
Kok takon dalang ngomong apa? Aku iki nglakokno wayang Bima. Bima ngono aku. Iki ya wayang Bima. Wayang Bima kok cilik ngono. Iki ngono minangka tandha katresnanku marang pawongan kaya awakmu. Ya Bratasena ya Bimasena. Aku ngono anak turune wong tani. Mengko minangka rasa syukurku, rasa bungahku, rasa tresnaku marang pawongan kaya awakmu. Tak gawe teko mendong. Aja dadi gelo atimu sebab iki ngono bakale sing nerusno lakon-lakon sing durung tau diceritakno karo dalang liyane. Nek panjen kaya ngono, dadi dalang sing apik aku tak bali nang kayangan.